Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngaji Tufel. Kita sudah libur beberapa hari karena sedang tidak enak badan. Nah, sekarang kita bisa melanjutkan kembali materi kita tentang Tufel Structure. Sekarang kita menginjak ke skill ketiga, yaitu be careful of appositives. Nah, ini masih ada hubungannya dengan beberapa pertemuan kemarin, yakni tentang subjek. Jadi teman-teman, untuk menentukan subjek harus hati-hati dengan appositif. Lalu apa itu appositif? Kita bahas di sini. Jadi appositif itu apa teman-teman? Appositif adalah kata benda yang menerangkan kata benda sebelumnya. Nah, ketika dia terletak di tengah, maka dia diberi 2 koma. Ya, ketika dia terletak di depan, maka dia hanya ada 1 koma. Jadi, kalau ada kata benda diapit oleh 2 koma, berarti dia apositif. Atau ketika ada kata benda terletak di awal, diapit hanya 1 koma saja, berarti dia adalah apositif. Mr. Imam, the rector of UIN Wali Songo, is preparing to give a speech. Nah, di sini the rector of UIN Wali Songo merupakan apositif atau kata yang menerangkan kata benda sebelumnya, yaitu Mr. Imam. Oke, begitu juga dengan yang kedua. Mr. Imam di sini menjadi apositif, dia menerangkan kata benda setelahnya, ya, director of UIN Wali Songo. Sehingga apositif is a noun that comes after or before another noun and have the same meaning. Ya, jadi sebuah positif adalah kata benda yang terletak sebelum atau sesudah kata benda yang lain dan dia memiliki makna yang sama. Mr. Imam merupakan orang yang sama dengan rektor UIN Wali Songo. Oke, now let's have a look at example. Di sini ada Sally, the best student in the class, got A in the exam. Nah, di sini teman-teman coba ditebak mana apositifnya. Ya, benar sekali, apositifnya adalah the best student in the class. Ya, ini bisa dilihat dari jumlah koma yang ada di sini, ya. Ketika komanya 2, maka apositifnya ada di tengah. Ya, subjeknya adalah Sally. Lalu verbnya adalah got. Oke, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Bla bla bla, George is attending the lecture. Nah, kembali ketika ada soal, kita harus menggunakan skill-skill sebelumnya atau skill pertama, yaitu make sure the sentence has a subject and a verb. Lalu, mana subjeknya? Apakah George di sini bisa jadi subjek? Tidak bisa, karena dia diapit oleh 2 koma. It means George here ini berfungsi sebagai apositif, ya. Jadi dia bukan subjek. Verbnya sudah ada, yaitu is attending. Maka kita perlu mencari subjek. Subjek itu harus terdiri dari noun, pronoun, dan gerund. Maka kita eliminasi kata yang bukan noun, pronoun, gerund, yaitu right away. Ini ada right now, sorry. Ini adalah adverb. Happily ini juga adverb. Because of the time ini juga adverb. Jadi jawabannya adalah my friend. Okay friends, it's now your time to answer these questions. Exercise. Jakarta, bla bla bla, is located on the island of Java. Oke, di sini kita kita gunakan skill yang pertama, yaitu be sure that the sentence has a subject and a verb. Nah, di sini ada yang rumpang. Nah, yang rumpang ini diapit oleh 2 koma, ya, sehingga ketika diapit 2 koma ini berarti antara apositif, ya. Salah satunya adalah kemungkinannya apositif. Oke, berarti subjeknya sudah ada, yaitu Jakarta is located on the island of Java. Nah, is located ini merupakan verbnya. Lalu yang menjadi apositif adalah kata benda, ya. Jadi bukan susunan subjek verb. Yang B ini tidak bisa karena menjadi subjek verb.
Lalu yang A ini tidak bisa karena ada which-nya di belakang, ya. Lalu the capital of Indonesia it, ya ini tidak bisa karena terlalu banyak koma, ya. Dan it di sini juga tidak memiliki fungsi apa-apa. So the answer is Delta, the capital of Indonesia. Jakarta, ibu kota negara Indonesia, itu terletak di Pulau Java. Alright friends, it's now your time again to answer these questions. Okay, you may pause the video before you listen to the explanation. Silahkan di-pause dulu videonya sebelum mendengarkan penjelasan. Okay, di sini according to the Greek mythology, Icarus flew so close to the sun that his wings melted, causing him to plunge to his death in the ocean. Okay, di sini kita cari terlebih dahulu mana subjek dan mana verbnya. Meskipun tanpa kita mencari subjek dan verb, di sini sudah ada koma 2, ya. So it means this may be an appositive. Okay. Kita cari subjeknya yaitu ada Icarus, lalu verbnya adalah flow yang merupakan verb 2 dari fly, ya. So close, sangat dekat ke matahari sehingga wingsnya, sayapnya itu mencair menyebabkan dia plunge, terjun ke kematiannya di samudra. Oke, yang menjadi apositif adalah sebuah kata benda atau susunan kata benda, maka subjek dan verb, kalau ada subjek dan verb tidak bisa, ya. So option B and C is incorrect. Lalu yang delta di sini Husan of Daedalus, ini kalimatnya tidak tidak pernah saya menemukan kalimat seperti ini, Husan of Daedalus. Lalu jawabannya yang benar adalah the son of Daedalus, yang A. Oke, last but not least, exercise number 3. Oke, silahkan teman-teman kerjakan terlebih dahulu sebelum mendengarkan penjelasannya. Alright, exercise number 3. Blah blah blah, Sarah rarely misses her basketball shots. Nah, miss di sini bukan bermakna rindu, tapi miss di sini adalah meleset. Ya, jadi Sarah jarang meleset tembakan basketnya. Oke, maka apa kira-kira yang kita butuhkan di sini? Oke, let's analyze first. Seperti yang kita pelajari di skill pertama, make sure the sentence has a subject and a verb. Di sini subjeknya sudah ada, verbnya juga sudah ada. Maka yang kita cari adalah yang ada di sebelum koma. Nah, di sini komanya ada 1, berarti ini adalah sebuah apositif. Apositif itu kata benda atau susunan kata benda. Maka yang ada subjek verbnya kita eliminasi. Contohnya adalah yang bravo. Di sini ada is, maka ini tidak bisa. Lalu ada lagi yang opsi Charlie. Nah, di sini juga ada is, maka ini tidak bisa. So the answer is either A or delta. Oke, yang delta terlebih dahulu, ya. Her excellent basketball play. Nah, kemampuan atau permainan basketnya yang excellent. Nah, lalu subjeknya di sini adalah Sarah. Sarah ini orangnya, ya. Jadi bukan permainannya, sedangkan yang opsi D ini adalah permainannya. Her excellent basketball play. Jadi antara play, permainan, dengan Sarah ini kan bukan orang yang sama atau oknum yang berbeda. Ini permainannya, sedangkan Sarah adalah pelakunya. So, opsi D ini salah. Jadi untuk membuat apositif, they should be have the same meaning. Jadi antara apositif dengan subjek itu memiliki makna yang sama. So, the answer is A, an excellent basketball player. Seorang pemain basket yang excellent, yaitu siapa? Sarah. Oke, thank you very much for watching. Silahkan kerjakan exercise pada video berikutnya, ya. Lalu dengarkan pembahasannya agar bisa mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari pada video ini. Oke, thank you very much for watching. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.